kepada kebenaran. Begitu. Walaupun nggak pakai bahasa itu, pokoknya bahasa sendirilah. Wahai Sang Pencipta alam semesta, berikan aku petunjuk. Nah, teman-teman, masalah kita saat ini bukan yang kita bukan yang kita pembahasannya bukan di situ saja, melainkan bahwa kita bangga dan merasa yakin dengan yang tidak dapat dibenarkan oleh diri kita sendiri. Kita cenderung fanatik seraya mencari pembenaran. Itu masalahnya. Selalu mencari pembenaran untuk kesalahan-kesalahan yang kita buat. Nah, beberapa orang melihat hitam dan menganggapnya menjadi putih, sementara yang lain berpegang teguh secara ketat kepada agama keluarga mereka karena tidak ada alasan selain daripada yang diikuti oleh keluarga mereka. Lalu agama menjadi layaknya benda-benda lain yang mereka warisi seperti nama, uang, rumah, dan barang-barang perabotan. Maka hal terburuk dari semua itu adalah menyaksikan orang-orang membaca dengan sedikit pemahaman dengan tanpa adanya keinginan untuk memperoleh manfaat dari pengetahuan yang diperolehnya. Ya, akhirnya apa? Karena itu saat Anda, kita semuanya membaca, kalau saya dulu rajin sekali membaca lintas agama, Buddha, Hindu ya, Tripitaka, Weda, dan juga kitab-kitab ajaran-ajaran lain termasuk Bible dan termasuk yang posisi perjanjian lama, perjanjian baru ya. Bahkan di situ ada banyak sekali ya buku-buku yang Masya Allah luar biasa, dan juga ada Al-Quran, ada hadis, ada kitab. Wah, baca deh, kita baca semuanya, kita lalap. Itu makanan udah jadi lalap teman-teman baca. Iya, saya makanan buku itu udah jadi lalapan bagi saya ya. Maka teman-teman, inilah yang terjadi itu. Hal terburuk dari semua itu adalah menyaksikan orang membaca dengan sedikit pemahaman dan tanpa ada keinginan untuk memperoleh manfaat dari pengetahuan yang mereka peroleh. Karena itu, saat Anda mendengar seumpama di sini dan membaca pikiran Anda sendiri saat ini, mohon siapkan saat Anda di TikTok ini, di Komal Bang Pandi, saat Anda ingin dengar, siapkan diri Anda sendiri untuk menemukan kebenaran dan untuk mengubah diri Anda sendiri menurut apa yang tampaknya menjadi kebenaran sesuai dengan berbagai bukti dan argumen. Barangkali kebenaran yang sedang Anda cari dapat mengagetkan Anda untuk pertama kalinya Anda menemuinya. Ketika dalam ranah diskusi, wih kaget, oh kok begini ya, iya juga ya. Udah ikuti alur akal itu teman-teman. Karena Tuhan tuh menciptakan kita bukan hanya berupa maaf, ribu maaf teman-teman. Bukan cuma mata, tapi juga pendengaran, kuping, perasa, pengecap, ada hati nurani, ada akal, pikiran, akal, budi, yang semuanya itu digunakan untuk mencari kebenaran. Nah, kalau seumpama ada ajaran yang nggak masuk secara logika, ngapain diikuti? Beleng-beleng teman-teman. Kadang-kadang dia mungkin terlalu ringan atau terlalu pahit untuk dijangkau. Kendati demikian harus tetap diingat, dia tidak dapat mengubah fakta bahwa ia merupakan kebenaran yang oleh masing-masing dari kita harus menerima dan mempercayainya. Saat ini, setelah beberapa tahun di TikTok, saya 4 tahun lebih 5 tahun mengadakan yang namanya diskusi lintas iman, lintas agama tentang kekristenan di Bible. Saya menyajikan di sini ringkasan tentang temuan yang saya bagi terkadang ya kepada teman-teman muslim, bahkan Kristen itu sendiri ya, khususnya di mana ingin mendengar kebenaran dalam hati dan pikirannya, dan untuk para pencari kebenaran yang tulus ya. Setelah membaca Bible secara seksama, saya telah menemukan bahwa kitab ini berisi banyak memiliki kelemahan pokok. Catat contoh pertama, ini pertama nih. Pertama, bagi yang mau mencari kebenaran dengan tulus dalam hati dan pikirannya, teks-teks palsu dan tidak otentik menyalahgunakan Tuhan dan esensi keberadaannya. Misalnya, sangat aneh membaca bahwa di Bible melihat Tuhan sebagai makhluk yang sedang tidur. Ya. Di mana? Di Mazmur 44:23. Apa di situ? Katanya kan kitab suci, ya kan? Lalu di sini teks-teks palsu dan tidak otentik menyalahgunakan Tuhan dan esensi keberadaannya. Apa di situ? Mazmur 44:23.
terjagalah. Mengapa engkau tidur ya Tuhan? Ada Tuhan tidur beleng-beleng. Jadi jangan kau bilang Hanafi menghina, lewong kitabmu yang menghina Tuhan kok tidur. Ya, di mana lagi selain itu menurut Bible di Kejadian 6, bahkan di Mazmur juga, di Mazmur lagi, masih ada di Mazmur. Di Mazmur 7865. Lalu terjagalah Tuhan seperti orang yang sedang tidur, seperti pahlawan yang siuman dari mabuk anggur. Sejak kapan dulu Yesus ada lapok tua itu bisa mabuk begitu? Selain itu menurut Bible di Kejadian 6 nomor 6 sampai 7 apa katanya? Bunyinya, maka menyesallah Tuhan bahwa dia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirman Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan dari muka bumi. Beleng-beleng Tuhan itu kok baperan gitu loh. Nah, ini teks-teks palsu nih, nggak otentik, menyalahgunakan Tuhan dan esensi keberadaan kata Maha Pengasih. Kok Maha Pengasih kok di sini? Hah? Beleng-beleng. Lagi-lagi ada nih di Bible menggambarkan Tuhan seperti sebuah makhluk yang menyalahgunakan dirinya sendiri. Itu kan bingung tuh. Tuhan nyalahin diri sendiri, nyesel dia. Sejak kapan Tuhan itu baper? Lalu ada di mana lagi? Yeremia 10 nomor 19. Yeremia 10 nomor 19. Apa di situ? Celakalah aku karena penyakitku, lukaku tidak tersembuhkan. Sejak kapan Tuhan keremian punya penyakit nggak sembuh-sembuh? Nah, jelas bahwa seandainya Bible merupakan sebuah bisikan kata Tuhan, teks yang salah dan tidak masuk akal ini tidak dapat ditemukan di dalam Bible harusnya, teman-teman. Kedua, catat, ini kedua nih. Ya saya ngomong bukan saya asal ngomong, ada data bro. Terus jangan dibilang aku posisinya lagi ini Bible yang ku baca. Ya. Dua, di dalam Bible banyak terdapat teks yang tidak akurat, menafikan kesolehan para nabi-nabi. Ya, kesolehan para nabi dan membenarkan orang yang bersenggama, zina dan menyembah berhala. Ada bunyi bagaimana Lut melakukan perzinahan dengan putri-putrinya sendiri setelah mereka minum anggur. Beleng-beleng nabi kayak gini. Bagaimana Samson tidur dengan seorang pelacur, dan bagaimana Solomon menyembah berhala setelah ia dipengaruhi oleh seorang perempuan dan yang dicintainya. Beleng-beleng teman-teman. Hal-hal aneh lainnya silahkan kalian kalau suka membaca di kitab suci, khususnya yang Kristen, ya, apalagi yang Muslim kalau lagi mau belajar tentang kitab suci dari lawan debatersnya. Dalam rujukan di Bible ada pertama Kejadian 9 nomor 21, silahkan baca. Kedua Kejadian 9 nomor 30. Ketiga Kejadian 38 nomor 15. Terus keempat Kejadian 35 nomor 22. 5 Kejadian 49 nomor 4. 6 Keluaran 15 nomor 20. 7 Keluaran 32 nomor 2. 8 Hakim-Hakim 14 nomor 19. 9 Hakim-Hakim 15 nomor 5. 10 Hakim-Hakim 16 nomor 1. 11 1 Samuel 19 nomor 23. 12 2 Samuel 6 nomor 20. 13 2 Samuel 11 nomor 1. 14 2 Samuel 12 nomor 10. 15 2 Samuel 13 nomor 1. 16 Hosea 1 nomor 2. Dan 17 1 Raja-Raja 11 nomor 3. Banyak para nabi-nabi itu hancur lebur tuh. Harusnya nabi itu dipilih yang baik-baik. Kenapa kisahnya kok jadi miris? Lalu nomor 3, dalam Bible terdapat banyak kisah seks vulgar dan bahkan porno dengan detail fisik grafis. Saya Al-Fakir Muhammad Hanafi menemukan
bahwa dalam Bible sebagai hasil dari kisah-kisah seksual dan porno ini mengajarkan dan mendorong kaum muda untuk aktif secara seksual, terutama melalui cara-cara yang melanggar hukum. Saya ngomong bukan gak ada data, catat. Untuk kisah-kisah grafis dalam Bible silahkan dibaca. 1. Amsal 7 nomor 7. 2. Kidung Agung 1:13 dan juga Kidung Agung 3 nomor 1. Lalu ada lagi yang kedua, dengan mengejutkan, Bible merupakan sebuah buku tentang berpacaran berdasarkan fakta dalam Kidung Agung di mana? Kidung Agung 4 nomor 1, Kidung Agung 8 nomor 8. Terus di Amsal 5 nomor 18. Lalu ada bahasa seksi yang menggoda dalam Bible, Yehezkiel 15 16 ya, nomor 1, 23 nomor 2, bahkan 16, 26 dan 33. Baca tuh. Beleng-beleng kau. Ya. Nah, Tuhan dalam Bible membuat orang menjadi jahat dan pezina. Lihat di mana datanya. Amos 7 nomor 16, Yeremia 8 nomor 9, 13, 22, Yesaya 3 nomor 16, Yeremia, Nahum 3, terus juga Hosea 2 nomor 2. Teman-teman, sekarang Anda ragu mengapa masalah-masalah tidak menjadi lebih baik? Karena di situ tercatat. Secara mengejutkan, Bible mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus menghukum istri-istri kita. Setelah mereka menyelamatkan kita dari musuh kita, dikatakan apa yang telah perempuan miskin ini lakukan, apakah itu satu dosa untuk menyelamatkan suaminya? Harus diingat bahwa tindakan mengambil bagian-bagian pribadi suaminya merupakan sikap permusuhan yang hanya berarti menyelamatkan suaminya. Wah, beleng-beleng ini. Ustadz, izin ini ada pendeta dari Vatikan mungkin mau menanggapi. Silakan Bang, Pak Pendeta. Oh ya udah, tadi ya. Dari Vatikan loh. Bro admin. Bu admin gimana Bangku? Sehat Bangku? Ya, puji Tuhan. Bang, sehat dulu lah. Iya, seperti biasa lah. Aku lagi ikut sekolah minggu ini, itu kan ada tulisannya sekolah minggu gratis ya. Mumpung ada. Ya ini sambil ini aja, sambil nunggu teman-teman Mbak admin, teman-teman Kristen biar kita ranah diskusinya akademisi dengan data. Betul. Itu aja. Jadi saya tidak ada maksud lain dan saya tidak mau berbicara kecuali sesuai dengan data. Betul Bang. Maka saya menyampaikan itu nanti tugasnya Bro admin untuk menjelaskan kalau memang sebagai apologetika. Karena apologetika itu kan untuk membantah, mengkonter segala sesuatu yang sudah disampaikan. Seumpama ada subhat di Kristen ya berarti apologet seperti Bang Pandi, saya, Bang Zuma, Uni Rifa yang selalu ketika ada hal-hal di Quran lalu kita menjelaskan dengan narasi bahasa-bahasa Quran. Nah kalau bahasa seperti di Bible ini kan ya kalau emang mampu dengan Aramek, Yunani, Ibrani ya monggo gitu loh. Nah maka nanti masalah teman-teman banyak hal ya yang kita temukan paling tidak relevan dalam Bible ini adalah cara-cara primitif sehubungan dengan cerita-cerita aneh dan cerita-cerita peri terkait yang pernah legenda primitif aneh. Salah satu dari cerita peri yang diberikan dalam Bible itu adalah cerita tentang pohon yang disebut wilayah pemilihan mereka. Pohon-pohon ini memilih pemimpin mereka layaknya manusia. Nah ini masa ada sih? Gitu loh. Nah teman-teman akan menyaksikan hal ini dengan mata Anda sendiri dalam halaman-halaman di mana pernyataan Bible tentang alasan di belakang rasa sakit dari kelahiran, perempuan tidak memiliki dukungan logis dan agamis, dan perintah ilahiyah yang pura-pura kepada orang Yahudi untuk memakan kotoran mereka sendiri, dan ketidakmurnian mereka merupakan sesuatu yang menjijikkan. Di mana datanya? Bible itu mengatakan di Yehezkiel 4 12-13, makanlah roti ini, ya makanlah roti itu seperti roti jelai yang bundar. Dan kau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka. Beleng-beleng tuh. Catatan yang perlu dicatat teman-teman dari pembicaraan ini adalah bagaimana bisa Tuhan yang maha suci, yang maha bersih memerintahkan orang untuk makan benda-benda tidak murni. Apakah ini diturunkan dari Tuhan? Apakah dia berbicara dengan memerintahkan semua hal-hal aneh ini yang berarti tidak disebutkan? Yang kelima, orang juga dapat menyimak cerita tentang seorang maniak perkasa yang kepadanya tidak seorang laki-laki pun dapat merobohkannya, bahkan dengan rantai sekalipun. Dikisahkan saat diikat dengan belenggu dan rantai dia berhasil memutuskan celah rantai itu.
Begitupun dengan belenggu di mana menurut cerita peri dan Bible ini dibuatnya terkoyak. Si mania ini tidak dapat diikat dengan apa-apa saja kecuali ia mematahkan sendiri. Mania ini memiliki oleh banyak ruh jahat. Akibatnya apa? Dia bermaksud untuk memotong dirinya sendiri dengan batu selama bertahun-tahun tanpa meninggal atau menjadi melemah. Silahkan teman-teman membaca seluruh cerita peri aneh di dalam Markus 5 nomor 1 dan juga sampai 14 tuh. Ya, Markus 5 1 sampai 14 silahkan baca. Serta sesuatu yang aneh lainnya dalam Hakim-Hakim 9 ya, nomor 8 sampai 32, Kejadian 3 nomor 16 dan 2 Raja-Raja 18 nomor 27. Ini yang saya omongin adalah fakta secara data. Ya, data. Nah, saya karena seorang pembaca yang aktif ya teman-teman dulu tahun 90-an, maka saya sampaikan ya, tidak lain dan tidak bukan kecuali kita ingin dengan tulus untuk mencari apakah ini benar kitab suci, apakah ini benar datang dari Tuhan. Di Bible itu perempuan adalah jahat dan tukang sihir teman-teman. Mungkin pertanyaan ini telah memainkan peran terbesar dalam memotivasi orang-orang di seluruh dunia dalam praktek pelecehan perempuan yang memalukan dan memperbudak mereka. Di mana datanya? Di Zakaria 5 nomor 7 sampai 8. Lihat, tutup timah gantang itu telah terangkat dan seorang perempuan duduk di dalamnya. Kemudian berkatalah ya, itulah kefasikan. Oh baca, itu ngeri sekali teman-teman. Ya. Ya saya cuma hafal posisi, nggak terlalu banyak hafal, tapi saya masih ingat aja. Nomor 7 kita lihat lagi teman-teman. Anda dapat mengawini perempuan secara paksa, tidak perlu persetujuan mereka. Ya, di mana datanya? Bukan saya yang ngomong, data yang bicara. Anda dapat mengawini perempuan secara paksa, tidak perlu persetujuan mereka. Ya. Ada di mana datanya Hanafi? Kau jangan congor aja kau. Nanti kau bisa kena pasal ya. Ya udah siap. Dari dulu kita dari cawang itu. Ya. Kalau memang mau akademisi, maka di situ kau baca. Ya, dapat mengawini perempuan secara paksa tidak perlu persetujuan mereka. Datanya ada di Ulangan 25 nomor 5 sampai 7. Catat. Benar nggak itu? Kitab suci itu memerintahkan itu benar atau tidak? Silakan baca. Apabila orang-orang yang bersaudara tinggal bersama-sama dan seorang daripada mereka mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka janganlah istri orang yang mati itu kawin dengan orang-orang di luar lingkungan keluarganya. Saudara suaminya haruslah menghampiri dia dan mengambil dia menjadi istrinya, dan dengan demikian melakukan kewajiban perkawinan ipar. Sampai kelar tuh baca. Lalu nanti ada di, kita lihat lagi Bible. Ini kalau mau dikupas ada 1000 lebih teman-teman. 1000 lebih di Bible itu kalau emang mau tapi nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Yang 8, Bible memerintahkan membunuh perempuan, anak-anak, perempuan, pencuri, penculik, dan juga menculik ya mereka untuk tujuan memperistri. Izin juga diberikan guna menangkap kaum laki-laki dan memperbudaknya. Oh, kenapa yang benar ngeri bah? Apa ada? Yehezkiel 9 nomor 5 sampai 6. Dan kepada orang lain-lain aku mendengar dia berfirman. Nah, kalau yang berfirman siapa teman-teman? Ikutilah dia dari belakang melalui kota itu dan pukullah sampai metong. Janganlah merasa sayang dan jangan kenal belas kasihan orang-orang tua, taruna-taruna dan dara-dara, anak-anak kecil dan perempuan-perempuan. Bun-bun dan musnahkanlah sampai kelar tuh. Yehezkiel 9 nomor 5 sampai 6 silakan baca. Lalu di Bilangan 31 nomor 7. Kemudian berperanglah mereka melawan orang-orang Median serta yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, lalu membun-bun semua laki-laki dari mereka. Ini apa ini? Lalu ada di mana lagi? Itu ada di Bible loh teman-teman. Ada di Bible. Ada di Yosua 6 nomor 17. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab, ya Rahib tuh, perempuan sundal itu akan tetap hidup. Beleng-beleng yang sundal disediain, mau ngapain teman-teman? Ya, perempuan sundal itu akan tetap hidup. Dia akan ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Coba.
Teman-teman, ada juga Yosua 16 nomor 10-nya, silahkan baca. Tetapi orang Kanaan yang diam, digeser, tidaklah dihalau mereka. Jadi orang Kanaan itu masih tetap tinggal di tengah-tengah suku Efraim sampai sekarang, tetapi menjadi budak Rodi. Lalu di Hakim-Hakim 21 nomor 10-nya coba baca. Maka perkumpulan itu menyuruh ke situ 12.000 orang dari orang-orang gagah perkasa dengan memerintahkan kepada mereka demikian, pergilah, pukullah, unduk, besi, ilat, dan mata pedang juga perempuan-perempuan dan anak-anak. Ngeri kali, Bah. Ada Hakim-Hakim 21 sampai 21 nomor 21, coba lihat Hakim-Hakim 21 nomor 21. Perhatikanlah baik-baik. Maka apabila anak-anak perempuan Silo keluar untuk menari-nari, baiklah kamu keluar dari kebun-kebun anggur itu, dan masing-masing melarikan seorang dari anak-anak perempuan Silo itu menjadi istrinya dan pergi ke tanah Benyamin. Kesimpulan teman-teman, biar nggak terlalu lama. Meskipun semua cerita periah, tahayul, perintah yang tidak adil, dan banyak teks palsu yang menyejutkan terdapat dalam Bible, termasuk banyak kontradiksi baik dalam perjanjian baru atau perjanjian lama, tapi masih terdapat beberapa orang yang sama sekali tidak mengetahui tentang kehadiran hal-hal aneh. Ya, nggak masuk akal. Ada orang yang hadir, dia nggak pernah membaca kitab Bible-nya, dan tidak berarti dalam kitab ini yang terkenal sebagai Bible suci, mereka adalah sebagian dari jutaan orang yang menjadi korban kebohongan dan ketidakjujuran para misionaris Eropa dan Kristen lainnya yang meyakini Bible dari Tuhan yang maha benar, yang maha besar. Ada beberapa alasan yang telah menyebabkan banyak umat Kristen tidak mengetahui banyak tentang teks yang tidak akurat yang ada dalam Bible. Mau tahu? Saya mempelajari dulu bersama teman-teman para apologet yang dia sudah posisi netral. Bahkan ada yang ateis dan agnostik di UKI, Universitas Kristen Indonesia. Iya beneran. Apa kata mereka? Hanafi, dia manggil saya dulu Are, karena kita itu orang Madura. Rek, gini loh Rek. Pertama Rek, panjang dari Bible ini, bahasa yang digunakan di dalamnya tidak mendorong orang awam untuk membaca karena terlalu panjang. Seluruh bagian dari Bible ini dalam sehari, isinya terlalu panjang. Ya, isinya terlalu panjang bagi orang awam untuk terbiasa membaca teks itu secara rutin. Kalau Hanafi kan suka baca, maka akan temu. Saya aja baru tahu, walaupun saya project, ketika disampaikan saya baru tahu ternyata gini. Jadi Bible itu mempunyai sekitar 66 kitab dalam 732 halaman, sementara beberapa Bible ini memiliki 73 kitab dan lebih dari 1.500 halaman yang muncul menjadi sulit bagi orang biasa untuk membacanya. Ternyata. Lalu disambut lagi sama teman apologet yang sudah jadi ateis, dari Kristen jadi ateis. Yang kedua, Rek, lu mau tahu nggak? Kita nongkrong, ada yang rambutnya panjang, ya. Oh, gaya-gaya dulu kalau umpama kuliah macam-macam teman-teman. Kedua, Rek, faktanya bahwa kebanyakan umat Kristen itu nggak menjadi terbiasa membaca Bible secara kritis. Tapi agaknya mengklaimnya hanya sebagai masalah tradisi agama mereka yang telah memainkan peran lebih besar. Alhasil, mayoritas orang Kristen tidak mengenal kebenaran tentang Bible. Cerita perinya, tahayulnya, berikut pertentangannya, Rek. Beneran. Wih, iya juga ya. Disambut lagi teman di belakang, Rek, Hanafi, Cak. Dia manggil Cak, yang satu manggil Are, satu manggil Cak, karena kita orang Madura. Cak, gini loh Cak. Akhirnya tuh aktivitas para pendeta dan pastor yang memilihkan untuk jamaat gereja mereka apa yang hendak dibaca, di mana untuk memfokuskan perhatian mereka. Cuman baca ayat-ayat tertentu aja kalau lagi di posisi di gereja itu supaya jamaah. Itu sih. Itulah yang menyebabkan banyak orang Kristen menjadi orang Kristen tuh menjadi pendek dan secara mentalnya terekspos ya untuk mengabaikan secara sukarela. Dengan demikian membuat mereka tuh menjadi tidak proaktif dalam mencari informasi lebih lanjut dari Bible melalui keinginan-keinginan bebas mereka sendiri. Kasih kesempatan Bro Andri ngomong. Oke, sebagai penutup ya.
dengan benar dan kebenaran itu. Amin. Lanjut teman-teman. Silakan Bang Admin, ada yang mau disampaikan atau yang mau ditanggapin atau yang mau ditanyakan, silakan. Nggak usah malu-malu Bang Admin, santai aja di sini. Dibuka dulu mute-nya Bang, baru ngomong, gimana sih? Bang Admin, Iya bang, aku dengerin sore-sore tadi lagi sambil jalan tadi aku. Gimana ini? gimana? Ada yang mau ditanyakan kali? Silakan, santai aja. Belajar sama-sama aja Bang. Ya itu tadi sudah bagus kok narasinya Bang Hanafi kan. Aku juga sambil belajar tuh aku tuh. Cuman aku ini nih ya gini aja deh, aku tak bertanya deh. Bang Hanafi masih monitor ya. Begini, aku tadi sempat, kalau semua mungkin kan nggak bisa ya. Paling hanya beberapa yang aku ingat aja tentang ini loh. Apa tadi yang katanya tidur itu loh, Tuhan kok tidur. Betul, silakan. Iya. Dan kalau tidak salah kesimpulannya karena ayat itu mengatakan Tuhan itu tidur, jadi tidak mungkin bisa dipercayakan begitu. Nah, yang jadi pertanyaan kenapa hanya memandang dari satu sudut sisi saja, bahwasanya Tuhan tidur itu sesuatu benar-benar aktivitas, bukan dengan kacamata yang lain, misalnya sebagai secara simbolis ada makna lain, bukan berarti Tuhan tidur matanya merem begitu. Kenapa hanya menggunakan satu kacamata saja begitu? Apakah memang harus begitu atau gimana? Silakan Bang Fandi, kira-kira kenapa? Bro Admin, menurut Bro Admin saya bertanya ya, Bro Admin kan bertanya ke saya. Oh, Kira-kira definisi bahasa tidur itu bahasanya bisa dikiaskan apa tidur itu? Ya ini kan tadi tentang di Mazmur ya, Mazmur 44 itu ya. Kira-kira ada penerjemahan yang namanya tidur tuh, arti tidur tuh apa sih? Istirahat. Ini cuek atau istirahat gitu. Itu masuk nggak secara konsep ketuhanan yang maha pengasih, maha penyayang, terus tiba-tiba kok Tuhan cuek, kok Tuhan istirahat, capek, lelah pula gitu. Ya, itu gimana Bro Admin? Gini, dalam gaya bahasa kan segala sesuatu bisa dipakai. Pemazmur kan juga banyak juga kan menggunakan bahasa-bahasa yang metafora. Coba metaforanya daripada tidur itu apa? Metafora tidur. Coba saya searching ya di Google ya. Bisa diam saja. Ekspresinya itu bisa menunjukkan tentang diam saja atau berarti kalau diam saja itu tidur gitu ya. Bukan menggunakan kata. Jadi metafora daripada tidur itu apa gitu kan? Iya, bisa ekspresi apa mungkin frustasi. Oke, di sini ada kalimat KBBI, metafor tidur yang umum adalah tidur nyenyak seperti bayi atau tidur seperti orang mati. Ini yang mana nih? Nah, ungkapan ini digunakan untuk menggambarkan kondisi tidur yang sangat lelah. Ini metafor loh. Ini saya kasih datanya ya. Ya, saya kasih data supaya kita kan berbicara akademisi. Nunggu ngomong akademisi tiba-tiba. Nah, ini kita ngobrol nih. Mak, tolong ambilin tunjukkan itu. Bismillah. Nih, metafora tidur secara umum adalah tidur nyenyak seperti bayi atau tidur seperti orang metong. Ungkapan ini digunakan untuk menggambarkan kondisi tidur yang sangat lelap, tenang, dan tanpa gangguan. Ini yang mana nih? Atau mau pakai bahasa yang lain? Atau bahasa apa lagi? Hah? Ya, gini, itu kan feedback ya. Ini kalau sastra Ibrani pada zaman dahulu kemudian diukur dengan cara sastra zaman sekarang, ya itu nggak fair. Kan begitu. Harusnya kita ukur juga dengan gaya sastra bahasa zaman itu. Oke, sastra bahasa itu pakai bahasa apa? Ya, kalau dalam pandangan Kristen itu tidak menyatakan Tuhan tidur matanya merem, nggak seperti itu, Bang. Iya. Terus pakai bahasa Ibrani, bahasa Arameknya apa?
Bukan, karena ketika dikatakan Tuhannya tidur, matanya merem gitu ya. Di ayat Mazmur yang lain kan dikatakan sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Ya, Iya, jadi makanya nggak bisa kita gini tidur Bang, nggak terus. apa-apa kita ngambil pakai bahasa ilmu ya, ilmu secara akademisi ini. Kalau dia itu pakai bahasa Yesus, Yesus itu bahasanya bahasa apa beratnya? Ya kalau bahasa Yesus kan Aram ya, bahasa Aram ya. Nah bahasa Aram itu serumpun nggak dengan bahasa Arab? Ya serumpun. Serumpun kan? Kalau memang mau pakai serumpun dengan diksi terjemahan pakai bahasa yang serumpun di Arab, harusnya segala sesuatu yang terjemahan ada di manapun mendunia menggunakan terjemahan serumpun dengan bahasa Arab. Bukan terjemahan dengan bahasa Yunani yang posisinya pada saat itu bahasa pagan. Yaitu bahasa menuhankan, di mana di situ ada inkarnasi. Tuhan turun ke bumi. Kalau mau pakai bahasa serumpun, naum itu tidur, maut seperti bahasa doa itu dalam bahasa serumpun dengan bahasa Arab, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah di mana Allah sudah matikan aku sejenak. Jadi maut di situ bukan berarti mautnya dalam tanda kutip mati, tapi diistirahatkan sejenak. Lalu dihidupkan kembali. Harusnya kalau mau pakai bahasa yang serumpun, gunakan pakai bahasa serumpun. Contoh, kalau dia itu menjadi anak Tuhan bukan berarti jadi Tuhan. Kalau dia dengan bahasa ilah berarti sembahan, bukan Allah. Harusnya pakai bahasa sembahan, bukan bahasa Allah. Itu kalau mau jujur, mau menggunakan diksi premis dulu. Kalau mau diubah dengan bahasa Aramaik, Ibrani atau apapun bahasanya Yesus, pakai dong bahasa yang serumpun supaya mudah diterjemahkan, nggak ada benturan di situ. Gitu teman-teman. Lanjut, gue makan bakso ini, Bradmin, sambil makan bakso. Ya, berarti gini Bang, ketika ada kata begini, hati itu dalam KBBI kan organ tubuh ya. Terus kalau dalam sastra, hatiku hancur, berarti hatinya hancur ya. Gimana? Kalau hati itu apa? Hati di dalam KBBI kan hati organ tubuh. Tapi kalau dalam sastra dikatakan hatiku hancur, berarti organ tubuhnya rusak gitu ya. Bagaimana itu? Oke. Sama seperti tadi Tuhan tidur tadi. Belajar sama saya itu gratis buat Min. Kalau hati pakai bahasa yang namanya original text dengan terjemahan di Indonesia hati. Tapi kalau pakai bahasa Arab, hati itu disebutnya kolbun, kolbun. Maka kolbun itu diterjemahkan tuh hati. Tapi ada kosakata bahasa kolbun itu kenapa kok disebut kolbun? Ini belajar gratis nih dari saya. Disebutnya kolaba. Kolaba itu artinya bolak-balik, memantul. Artinya apa bolak-balik memantul itu kolaba itu? Hari ini kita cinta, bisa jadi berubah nanti ke depannya kita jadi membenci. Hari ini kita bisa membenci di hati, besok kita jadi di hati ada yang namanya suka. Kalau mau pakai jujur pakai bahasa, kerennya mendingan pakai bahasa original teks pada Nabi. Enggak salah paham. Lah orang Nabi itu agama samawi, kau terjemahkan dengan bahasa Yunani pagan, ya nggak nyambung. Lanjut. Ya gini Bang Hanafi, maksud saya kan tadi Bang Hafi menunjukkan ini cara berpikir. Ketika di terjemahan dikatakan Tuhan tidur, artinya Tuhannya tidur, sehingga tidak masuk akal. Mana ada Tuhan tidur, kan begitu. Mengambil pengertian secara harfiah. Sementara orang Kristen mengatakan itu bukan pengertian harfiah. Terus itu pengertiannya sebagai apa? ungkapan metafora. Nah, metaforanya si tidur. pemazmur. Nah, metaforanya tidur itu apa? Ya bisa yang tadi, entah cuek, tidak mengetahui, banyak. Berarti Tuhan itu cuek gitu. Iya. Atau ratapan kesedihannya si pemazmur ya. Iya. Ekspresinya si pemazmur menggunakan kata Tuhan tidur begitu.
Iya. Itu sebagai metafora, bukan sedang mengatakan Tuhannya tidur, enggak. Sama seperti kata yang tadi, hatiku hancur. Itu enggak lagi ngomong hatinya ini dalam keadaan babak belur gitu, enggak. Iya, Tapi terus secara metafora. iya, Begitu loh. maksud saya Bro Kenapa Admin. 44? Nah ini dari judulnya aja kita udah jeritan bangsa yang tertindas. 422-nya kan, oleh karena engkau kami ada di dalam bahaya maut sepanjang hari, kami dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Terjagalah, mengapa engkau tidur ya Tuhan. Nah ini kan ayat sebelumnya sudah kelihatan nih, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ini si pemazmur lagi meratap, ya Tuhan bangunlah, sadarlah, tolong ngerti lah. Saya tadi berapa dan mengetahui saya tadi 21. Jadi dalam kekristenan kita menggunakan atau memaknai kalimat tidur itu sebagai metafora yang diungkapkan oleh si pemazmur. Tidak sedang mengatakan Tuhannya tidur. Mengapa engkau menyembunyikan wajahmu dan melupakan penindasan dan impitan terhadap kami? Lah ini loh maksudnya mencueki. Iya, berarti dia Sebab lagi jiwa kami tertanam dalam debu, tubuh kami terhampar di tanah. maksudnya dia Bersiaplah lagi menolong berdoa kami. ya Bro Admin. Si Iya. mazmurnya ini berdoa gitu, lagi berkeluh kesah sama Tuhan ya. Iya, maksudnya gitu. Nah, dia menggunakan ekspresi Tuhan tidur sebagai bentuk mengatakan kenapa kamu cuekin aku gitu loh maksudnya. Mengapa engkau menyembunyikan wajahmu dan melupakan penindasan dan impitan terhadap kami? Nah, itu loh. Iya, berarti artinya di Bible itu bukan kata dari Tuhan, tapi di Bible itu adalah kata bukan posisi kitab suci dari Tuhan, tapi Bukan itu, bercampur Bang. dengan kata manusia. Yang saya mana sangka, lagi? yang saya sangka bukan itu, yang saya sangka itu Bang Hanafi dikatakan di dalam Alkitab Tuhan tidur, sehingga Alkitab ini tidak layak dikatakan sebagai kitab suci. Masa ya Tuhan tidur, kan begitu. Nah, yang saya sangka argumentasinya Bang Hanafi. Ya udah, argumentasinya saya ikutin argumentasinya, begitu. karena masalahnya di situ yang manusia yang sedang meratap pada Tuhan. Berarti kalimat Mazmur ini bukan dari Tuhan, tapi dia adalah tulisan manusia yang sedang berdoa sama Tuhan, dimasukkan kitab suci, betul? Berarti statement Bang Hanafi yang tadi benar nggak kalau dikatakan Tuhannya Mazmur itu tidur, menutup mata begitu? Ya, tulisannya di situ, tulisannya di Mazmur 4423 itu ya kayak gitu. Iya. Tulisannya kayak gitu. Nah, kalau nanti di Bali, Bro Admin, di Bali bahwa itu adalah keluhan manusia kepada Tuhan berdoa, Enggak. berarti itu ada kata-kata manusia yang dimasukkan ke dalam Bible, berarti bukan firman Tuhan. Enggak seperti itu. Terus gimana? Kenapa Bang Hanafi menerjemahkan Bible, misalnya kata tidur secara harafiah? Itu pertanyaannya. Ya, pertanyaannya itu. Iya. Pertanyaannya, harfiah di situ tulisannya saya nggak baca dengan tidak harfiah. Saya baca sesuai dengan teks yang ada. Dan itulah tugasnya Bro Admin sebagai Kristen untuk menjelaskan metafora tidur tuh apa, Bro Admin, gitu. Iya dong. Kan Bang Hanafi yang tulisannya di tadi, situ yang tidur, tadi kan? sudah menyimpulkan tadi. Bang Hanafi berdasarkan teks yang saya tadi kalimatnya gini loh. Dengar, saya kalimatnya gini nih. Teks-teks palsu yang tidak otentik menyalahgunakan Tuhan dan esensi keberadaan Tuhan. Misalnya, sangat aneh membaca di kitab suci Bible melihat Tuhan sebagai makhluk yang sedang tidur. Di mana? Ingat kalimat saya. Jangan dipelintir, jangan dikurang, jangan dilebihkan. Saya mengatakan, saya ulang, direkam tulisan saya, koreksi, luruskan kata-kata saya kalau keliru. Teks-teks palsu dan tidak otentik menyalahgunakan Tuhan dan esensi keberadaannya Tuhan.
misalnya sangat aneh membaca di Bible bahwa melihat Tuhan sebagai makhluk yang sedang tidur. Bunyinya, terjagalah mengapa engkau tidur ya Tuhan. Mazmur 44:23. Salahnya di mana? Ya salahnya mengatakan itu palsu dan berstatement bahwa itu Yang bilang benar, saya gitu. palsu, yang bilang palsu itu bukan saya, tapi teks-teks palsu yang tidak otentik menyalahgunakan Tuhan dan esensi keberadaan Tuhan. Bukan sayanya, akal kita semua, bro admin. Iya, Kok berarti kan Tuhan sama kayak makhluk? Sekarang saya tanya pelan-pelan, bro admin. Saya tanya, bro admin belajar kan? Kita orang-orang pendidikan, betul nggak? Bro admin dari sekolah SD, Bimba, TK, SD, SMP, SMA, ini warna apa bro admin? merah. Merah. Sampai SD, SMP, SMA, sampai kuliah, sampai bekerja sekarang, sampai punya anak, punya istri, tetap berubah nggak warnanya? Kalau secara dia memiliki pengetahuan, warnanya tetap apa warnanya? Ya merah tetap merah. Oke, ini warna apa? Putih. Putih. Terus ini warna apa? Nah, hitam. Hitam. Kita semua punya yang namanya dasar ketentuan hukum dari mulai kita sekolah sampai detik ini. Orang-orang yang akademisi, yang dia diajarkan dari mulai dia punya ujung rambut, ujung kaki, zahir, batin. Ya belajar toh. Belajar. Sekarang saya tanya, kalau nanya sama orang yang nggak terpelajar, dari kampung dia nggak pernah sekolah, nggak berpendidikan, ini dikatakan warna hitam, salah atau tidak dia? Iya salah. Aku Enggak. sambil dengerin Bang. Ya, dia tuh nggak belajar, dia nggak sekolah bro admin. Terus dia bilang ini warna hitam, salah nggak dia? Ya enggak lah. Karena dia nggak sekolah, karena dia bukan orang terpelajar. Menurut dia benar. Begitu juga ini dibilang warnanya putih. Bagi siapa? Bagi orang yang nggak terpelajar dari pedalaman, nggak dapat pengetahuan. Kan gitu. Ini warnanya putih. Oh ya udah nggak apa-apa. Kan gitu. Dan kita nggak nyalahin dia. Kenapa? Karena belum dapat informasi tentang pengetahuan. Sekarang saya tanya buat admin. Sang pencipta secara akademisi, mungkinkah sang pencipta berubah jadi yang dicipta? Saya ulang supaya lebih ringkas dan lebih gampang dicerna sama bro admin. Mungkinkah Tuhan berubah jadi bukan Tuhan? Silakan bro admin. Bro admin, buka mute-nya bro. Iya. Gimana Bang? Sorry. Oke, mungkinkah Tuhan berubah jadi bukan Tuhan bro admin? Wah kalau itu udah geser lagi toh Bang. Kalau Tuhan ya tetap selamanya Tuhan, nggak mungkin berubah. Cuman temanya yang hari ini kan kita nggak bahas itu. Nah, kan tadi kita lagi ngebahas tentang teks-teks palsu dan tidak otentik menyalahgunakan Tuhan dan esensi keberadaan Tuhan. Bukan. Yang lagi saya Tentang tidur tadi, yang Iya, tidur lagi tuh saya mungkinkah bantah. Tuhan yang maha segala-galanya itu lemah? Enggak gini, dalam teksnya itu tidak ada yang salah, tetapi yang saya bantah itu dalam cara mengerti, memahami pernyataan dalam kitab suci, baik orang Kristen atau orang Islam, kita tidak bisa mengukur secara harafiah, hanya menggunakan satu sudut pandang saja. Kalau hanya menggunakan satu sudut pandang, kemudian sudah mengambil kesimpulan, yaitu bagi saya kesalahan, makanya saya bantah di situ. Seperti yang tadi dilakukan Bang Hanafi.
berdasarkan pengertian harafiah tidur artinya ya tidur, merem tidur lah intinya, beristirahat atau tidur. Masa iya Tuhan tidur? Itu kan pengertian harafiah. Kemudian disimpulkan berarti ini sudah tidak benar, tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan yang tidak mungkin tidur. Nah, cara seperti itu loh yang saya bantah, yang saya tolak. Nggak bisa kita mengukur kebenaran menggunakan metode-metode seperti itu. Hanya menggunakan satu sudut pandang harafiah. Karena semua agama akhirnya bisa melakukan hal yang sama. Misalnya nih, saya bilang, kalau memang demikian berarti ketika ada teks mengatakan Tuhan memiliki betis, apakah itu harus dimengerti dengan pengertian harafiah juga? Kan tidak bisa, itu sesuatu yang nggak mungkin. Jadi dalam memahami teks-teks di dalam kitab suci nggak bisa kita mengukur. Nanti kita bisa bahas, kalau itu kita bisa ukuran, bahas berarti. ya, menggunakan Kalau Anda satu bertanya kacamata Tuhan gitu turun loh. ke langit dunia, Tuhan, kita bisa bahas semuanya. Karena kita mengerti Begini, dengan bahasa original teks daripada bahasa Arab. Bukan itu yang Itu saya nanti kita masalah, bisa itu bahas. tentang Nah justru bagaimana masalahnya Bro Admin, memahami kitab luruskan dulu kalimat daripada metafora tidur itu apa. Ya tadi kan saya sudah Nanti Bro Admin sudah nanti saya jawab. jelaskan tentang masalah betis, tentang Tuhan turun ke langit Enggak. dunia. Yang saya Nanti sudah kita ngerti bahas. itu Bang. Itu saya sudah Ya ngerti. apa-apa dan metafora itu daripada tidak mati bisa. itu metafora daripada tidur itu apa? Tadi sudah saya bahas di ayat selanjutnya itu kan sudah menjelaskan. Ya apa? Kan jenengan sendiri juga sudah mengatakan itu ungkapan dari si pemazmur. Berarti Dengan yang Mazmur ekspresi ini yang bukan dari menyatakan- Tuhan. Bukan dari Tuhan berarti. Ya si pemazmur. Ya berarti itu kitab suci itu berarti terkontaminasi bukan dari Tuhan semuanya tapi ada tulisan dari orang lain di si Mazmur ini. Nah, kalau dalam pandangan Kristen semuanya memang bukan dari Tuhan, orang yang Ya menulis, sudah clear. orang yang memazmurkan, orang yang menceritakan. Susah amat tinggal ngomong bahwa Bible itu bukan kitab suci, karena kalau kitab suci berarti harus murni. Nah, itu juga Berarti salah. Kalau dikatakan bercampur. bukan kitab suci, salah Bang. Kitab suci. Oke, itu- definisi daripada kitab suci apa? Nah, kita beda di Ayo. definisi. Kalau Ya udah, definisinya definisi orang daripada Kristen, kitab suci itu apa? Definisi kitab suci. Kita lihat. Kita akan pakai data ya. ya kalau di Definisi. orang Kristen, Definisi. kitab suci itu ya catatan yang menceritakan tentang ketuhanan. Hah? Makanya perjanjian baru juga diakui sebagai kitab suci. Hah? Itu dari mana tuh kamusnya tuh? Ya memang begitu ceritanya, bukan perkataan Tuhan 100% beda, kita beda Waduh. ukuran Bang. Ya sekarang kan kita ini pakai bahasa Indonesia. Kalau pakai bahasa Indonesia, orang yang belajar Coba di akademisi KBBI di Indonesia berarti harus pakai definisi kamus besar bahasa Indonesia. Jangan pakai kamus besar. Lah itu menurut saya, apalagi pakai bahasa ya itu Coba tentang silakan menurut tafsiran KBBI. Abdullah. Coba silakan. Kamus Ya, itu besar sih, bahasa paling- Indonesia tentang paling itu definisi daripada kitab suci kan. Ya kan kitab suci itu apa begitu, silakan. Ya, wahyu Tuhan yang dibukukan dan merupakan kumpulan buku-buku suci yang berisi ajaran serta pedoman hidup sebagai dicontoh dalam agama-agama. Jadi itu langsung dari Tuhan. Langsung dari Tuhan mana teksnya? Coba sih dibaca lagi. Coba dibaca lagi. Ntar giliran udah dibaca, dikasih tunjuk, nanti salah lagi. Kita udah kasih permudah. Kelihatan? Teman-teman, bisa terlihatkah? Berdasarkan definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, ya, kitab suci adalah wahyu Tuhan yang dibukukan. Oh ya, wahyu. Dan ini wahyu Tuhan yang dibukukan. Wahyu Tuhan, Tuhan tuh bukan hantu yang dibukukan. Masih juga salahkah kita baca ini teman-teman? Wahyu Tuhan yang dibukukan, ya. Aduh, salah lagi Bang Admin. Bukan Harus salah, aku ke- tadi nggak baca wahyunya, aku dengarnya dari Tuhan yang dibukukan. Ternyata ada tulisan wahyunya, betul. Nggak apa-apa berarti. Saya nggak, kita kalau memang ini kita ngobrol, tapi memang ada rumusannya. Ini lo rumusnya. Nah yang repot kalau kita udah sampaikan rumusan yang ada, dipakai rumusnya pakai bahasa-bahasa roh halus. Nah itu kita bingung itu. Nah, berdasarkan ukuran itu berarti gimana Bang? Alkitab ini bisa nggak dikatakan kitab suci berdasarkan rumusan itu? Ya nggak tahu, saya pasrahkan kepada pemirsa, kepada yang mendengar. Saya orang tipikal yang nggak mudah
menyalahkan tanpa saya mengkaji. Dan setelah saya kaji, ini loh teks-teks palsu yang menyalahgunakan tentang apa Tuhan, esensi keberadaan Tuhan, kemahaannya Tuhan kok jadi lemah, Tuhan harusnya maha perkasa, maha kuat. Maha itu definisinya kan dia tidak, posisinya menetap dan tidak ada tandingannya. Kok tiba-tiba lawannya besar kecil, betul nggak Bro Admin? Itu kan kalau kita sekolah kan, lawannya besar kecil, lawannya maha tidak maha, betul nggak? Iya kan? Jadi saya tanya Bro Admin, ini mudah bahasanya. Lawannya duduk apa Bro Admin? Duduk, berdiri. Lawannya? Aktivitas Lawannya, berdiri. lawannya duduk berdiri. Itu menurut Bro Admin. Tapi kalau menurut akal yang ketika nanti udah tidak ada pertanyaan lagi, berdiri itu nggak selamanya yang orang berdiri itu belum tentu duduk. Masih ada yang namanya berbaring juga nggak duduk. Maka jawaban yang pas itu Bro Admin, ini ilmu ya. Kalau dalam ilmu mantik, ilmu pasti, ilmu bahasa, ilmu pasti, lawannya duduk itu tidak duduk Bro Admin. Betul nggak? Iya betul. Karena kalau lawannya duduk itu berdiri, berbaring juga nggak duduk. Ini ilmu ya. Terserah kalau emang cocok diambil, kalau nggak cocok emang dari perkebunan, dari sawah, dari ini nggak mau ngambil ilmu saya, silahkan. Nggak maksa saya. Tugas saya cuma nyampaikan kebenaran sesuai dengan kapasitas ilmu yang saya miliki. Mau diambil, monggo, nggak diambil juga nggak apa-apa. Kan juga untuk kalian, bukan untuk saya juga. Lawannya duduk, tidak duduk. Kalau kita bilang lawannya duduk itu berdiri, berbaring tuh nggak duduk loh. Masih banyak yang lain. Tapi ketika langsung skakmat dengan bahasa yang akademisi yang pasti, lawannya duduk itu tidak duduk. Ya. Nah, seperti itu. Ya. Betul. Sama ini kan kita belajar tanpa harus, saya selalu Bro Admin, demi Allah ya, saya selalu katakan sama teman-teman, yuk kalau teman-teman Kristen, Muslim, beda pendapat tidak pernah jadi alasan buat merendahkan orang lain. Jangan teman-teman. Ya, karena kita semua lagi mencari itu yang namanya tentang kenyamanan, kedamaian, ketenangan. Jadi kita bisa kok. Anda boleh kok berbeda pandangan, tapi jangan sampai cara Anda itu menyampaikan bikin orang lain itu kehilangan martabatnya gitu kan. Karena seringkali yang nyakitin orang itu isi argumennya, tapi nada suaranya kan, bukan masalah isi argumen. Nadanya nggak santun, kadang ya, tatapan meremehkan. Ini jangan sampai. Gak apa-apa berbeda pendapat, nggak apa-apa. Anda bersikuku dengan bahasa Anda, silahkan. Ya. Jadi Anda bisa kok tidak setuju tanpa harus ngebanting harga diri orang lain. Bisa kok nggak setuju. Tanpa harus saya, Bro Admin salah, kitab sucinya bohong. Enggak. Saya berbicara tentang masalah kaidah-kaidah secara akademisi yang sudah dibakukan oleh para ahli. Nah kalau salah ya salah. Tapi kalau tentang masalah keimanan kitab suci orang, saya nggak akan nyinggung keimanan orang. Anda beriman dengan sendal jepit jadi Tuhan, ban dalam jadi Tuhan, celana dalam jadi Tuhan, itu hak Anda. Kami nggak akan mungkin masuk dalam ranah Anda punya kepercayaan itu. Silahkan aja, itu hak Anda. Iya, oke Bang Hanafi. Ya, saya juga enggak ini sih. Cuman memang apa yang saya tangkap, baik langsung ataupun tidak langsung, semua argumentasi Bang Hanafi itu melemahkan kekristenan. Salah satunya dari cara Bang Hanafi tadi membuat kesimpulan-kesimpulan. Misalnya metode yang dipakai adalah metode pengertian harafiah saja, yang saya maksud itu. Sementara, dan ini di sini Bro Admin, di sini tuh ada bukunya ini. Ini bukunya udah lecek ini. Udah hampir puluhan tahun nih saya beli ini. Ada lagi nanti buku ada tebel-tebel. Ini saya ngambil yang udah dikutip ini. Ini yang ngarang ini bukan, ini lambangnya apa nih? Bukan posisinya orang Islam ini. Pendeta sendiri yang bikin, bukan kita. Nggak perlu kita menyalahkan sesuatu yang memang sudah salah.
Kita nggak perlu merendahkan sesuatu yang sudah rendah. Mau ngapain? Kasihan kali. Lawang orang udah tersiksa di posisi di penjara kok kita hina-hina kita. Ngapain nyalahin sesuatu yang udah salah? Gimana cara merendahkan sesuatu yang sudah rendah itu gimana caranya? Kita lagi membaca di mana kalau belajar literasi agama itu berarti kan harus sesuai dengan konteks daripada ajaran kitab sucinya kan. Bukan tentang manusia-manusianya yang beriman. Enggak cuman masalah kesalahan itu, jangan kau salahkan tentang ajarannya kalau memang ajarannya benar. Karena ada ajaran yang mungkin sudah benar secara hak, yaitu Islam, tapi muslimnya, individunya belum tentu benar. Gitu loh. Nah, kalau kita lari kepada mendalam lagi tentang ajaran kitab suci, saya pastikan saya adu. Saya pertanggungjawabkan omongan saya bahwa di kitab suci yang namanya Bible itu banyak sekali yang pertentangan yang ada di dalamnya. Bro Admin mau percaya mau tidak terserah. Bukan saya yang ngomong. Dan hari ini saya simpulkan kalau Bro Admin mau jujur membaca kitab sucinya dengan baik dan benar, saya pastikan bukan kita yang menyalahkan. Kata Paulus loncat ke depan, kata nanti di Mazmurnya, kata posisi Yohanesnya, kata nanti nih loncat ke kiri, loncat ke depan, loncat ke belakang, salto lagi 2 kali ke depan. Beda-beda Bro Admin. Mau ngapain saya ngebahas sesuatu yang udah pertentangannya sama-sama ayatnya aja bertentangan kok. Apalagi pengikutnya. Ayat per ayatnya aja bertentangan. Dengan logika bahkan bertentangan. Apalagi umatnya, pasti lebih banyak lagi yang posisinya beleng-beleng. Ya, jadi saya nggak perlu. Contoh. Saya tanya sama Bro Admin. Ini terulang lagi loh Bang Hanafi. Maksudnya terulang lagi. Jadi gini, yang tadi misalnya beleng-beleng atau bertentangan saja sudah. Bertentangan itu juga masuk sama seperti tadi. Cara merespon atau menanggapi atau membuat kesimpulan, kacamata kontradiksi yang dipakai Bang Hanafi. Makanya dikatakan satu ayat dengan yang lain dikatakan bertentangan. Sementara orang Kristen bilang itu saling melengkapi karena formatnya berita. Tentang perbedaan itu saling melengkapi, bukan kontradiksi. Jadi itu sama dengan konteks yang tadi, ketika memaknai sebuah kata Tuhan tidur, ya jangan menggunakan pengertian harafiah karena kita punya cara yang lain, misalnya metafora, begitu loh. Sama dengan tadi, dengan jangan hanya menggunakan kacamata kontradiksi karena kita ada cara yang lain. Kacamata saling melengkapi itu juga kita pakai. Apa ilmunya? Bisa, apa ilmunya di kekristenan? Apakah sama seperti bahasa Arab atau Quran? Ada ilmu qiyas, nahu, sorof, mantik, balago, bayan. Di kekristenan dengan bahasa yang sudah diterjemahkan bahasa Indonesia, apa ilmunya untuk bisa nggak keliru? Coba ilmunya apa? Disiplin ilmunya untuk mengkaji tentang kekristenan yang sudah diterjemahkan bahkan tiap tahun, beberapa tahun kemudian lalu diulang, dirubah. Gimana supaya orang-orang yang meyakini Bible dengan terjemahan Indonesia ini nggak keliru? Padahal terjemahan bahasa yang sudah disalin dari hasil terjemahan diterjemahkan lagi, dari terjemahan diterjemahkan lagi, supaya nggak keliru itu apa disiplin ilmunya? Gini, kalau disiplin ilmu, aku jawab aja. Disiplin ilmu saya nggak ngerti Bang, disiplin ilmu itu apa. Saya cuman berpikir ya sebaiknya kalau Bang Hanafi mengajar juga ya lebih bijak lah. Kalau seandainya justru saya lagi mau belajar sama Bro Admin. Saya tuh mau belajar sama Bro Admin. Kalau dalam memaknai Quran juga bisa menggunakan berbagai jenis kacamata, bahkan tidak pernah menggunakan kacamata kontradiksi, seharusnya dalam memahami kitab suci lain juga menggunakan ukuran yang sama, kan begitu? Iya, ukurannya kasih tahu ke saya Bro Admin. Ukurannya supaya nggak keliru. Ini bukan dalam membaca soal memberitahu ukuran Bang. Ini soal caranya. Iya, caranya gimana supaya bahasanya kan bahasa Indonesia nih.
Bahasa hasil Indonesia akhirnya nih. ini. Sebentar Bang. Aku dari tadi Ah. nyimak terus loh Bang Hanafi. Gini. Iya nggak Jadi apa-apa. jangan sampai memberi hasil akhir yang membatasi pemikiran pendengar. Seolah-olah pendengar hanya memiliki satu pilihan, yaitu sudut pandang harafiah. Hanya itu saja yang bisa mereka telan dan mereka terima. Padahal ada sudut pandang yang lain, bisa harafiah, bisa metafora begitu. Kacamata kontradiksi juga akhirnya dibatasin. Jadi kalau mengerti Alkitab itu ya harus dengan kacamata kontradiksi. Akhirnya seperti itu. Pendengar juga terbatas. Oke. Tidak bisa mencoba Saya nggak akan memahami dengan kontradiksi deh. kacamata melengkapi. Saya ikutin deh. begitu. Saya Ya itu nggak maksudnya ini kalau dalam hal menyampaikan tentang kekristenan sebaiknya begitu gitu loh Bang. Sama seperti ketika menyampaikan Quran gitu loh. Jadi jangan dibeda-bedain. Saya nggak akan bedain deh. Saya ikutin dengan bahasa original teks. Tapi ukurannya supaya nggak keliru tuh pakai bahasa apa gitu, bahasa bakunya apa gitu loh. Contoh kalau di Al-Quran dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ba itu posisi huruf jar, ismun, jar majrurun bifi. Itu ada ilmu tuh, ada nahu, sorof, mantik, balaghah, bayan, ulumul Qur'annya, balaghah dengan bahasa Arabnya. Nggak bisa orang sembarangan menerjemahkan, menafsirkan Quran tanpa memiliki disiplin ilmu. Karena dia harus memiliki keilmuan pertama nahu, sorof, ulumul arabiyah, bahasa Arab. Ya, contoh nih Bro Admin. Kalau bahasa ulumul arabiyah gini, ada kalimat jalasa sama qo'ada. Ini satu aja. Nanti banyak ribuan. Ada qo'ada, ada jalasa. Itu kalau diterjemahkan sama-sama duduk Bro Admin. Cek di Google, qo'ada duduk, jalasa duduk. Tapi kalau dia belajar dengan posisi original, dengan ahlinya, kalau jalasa tuh orang duduk yang posisi lagi berjalan, berlari, ada posisi duduk, dari diri dia duduk. Tapi kalau qo'ada itu orang yang baring-baring, rebahan-rebahan lalu duduk. Itulah pentingnya, di mana orang ketika memiliki disiplin ilmu ulumul arabiyah, nahwu, saraf, mantik, balaghah, bayan, nggak mungkin keliru dalam menerjemahkan karena sudah ada kaidah yang baku di dalamnya. Paham beratnya? Iya Bang, maksudnya gini, aku juga Nah pertanyaannya, sedikit ngerti supaya lah. menerjemahkan Bible dengan terjemahan bahasa Indonesia ini nggak keliru. Karena ketika saya tanya Bro Admin, beda, nanti ada orang Kristen lain, beda, yang kata orang Kristen lain, beda, yang satu lagi lain, beda. Ini yang benar yang mana? Ya intinya harusnya sebelum memutuskan kacamata mana yang tepat, harafiah atau metafora, itu kita ngerti konteksnya. Satu cerita itu berbicara tentang apa. Sebenarnya sudah ada bantuannya itu di perikop atau di judul di dalam memahami Alkitab itu. Nah judul itu termasuk ini enggak? Termasuk firman enggak? Itu alat bantunya Oh, supaya alat bantunya. apa? Nah, supaya tidak terjadi seperti yang pada umumnya teman-teman dengar gitu loh, katanya yang tadi loh. Jadi salah kacamata. Kalau alat bantunya contoh nih ada judul, dia hamba Tuhan. Kalau dia hamba Tuhan terus jadi Tuhan, isinya malah jadi Tuhan. Judul perikopnya itu adalah hamba Tuhan. Itu yang salah judulnya atau isinya? Tidak ada yang salah. Tergantung kacamatanya. Kacamatanya mau pakai kacamata kontradiksi atau saling melengkapi. Mau pakai yang mana? Semua informasi, orang tuh ingin tentang cari Yesus. kebenaran itu bukan malah pengen cari bingung, Loh, bukan itu pengen tidak cari bingung. ruwet. Semua informasi tentang Yesus di dalam Alkitab itu diterima ketika Yesus dikatakan sebagai anak. Apakah itu berkontradiksi bahwa anak bukan Tuhan? Enggak, kita nggak pakai kacamata. Iya makanya saya kontradiksi, tanya, ketika Kita pakai judulnya kacamata itu hamba melengkapi, Tuhan, gitu. hamba Tuhan, tiba-tiba isinya jadi Tuhan. Itu judulnya yang salah atau isinya yang salah atau dua-duanya benar menurut Bro Admin? Yang di atas judulnya itu hamba Tuhan, tapi isinya dia jadi Tuhan. Itu yang salah atau dua-duanya benar? Atau yang judulnya benar isinya salah? Atau isinya salah judulnya benar? Atau dua-duanya benar? Atau dua-duanya salah? Yang mana itu? Itu benar semua, karena bagi orang Kristen Oh Yesus benar juga semua. hamba, Yesus Jadi juga hamba Tuhan, terus di bawah jadi Tuhan. Itu berarti benar tuh menurut Bu Admin tuh.
Kalau kalimatnya seperti itu, kalimatnya yang jadi salah. Tetapi kita lihat konteksnya. Loh, nggak bisa gitu. Makanya tadi saya bilang Bang Hanafi, kalau caranya Bang Hanafi makan seperti ginian enak itu, loh teman-teman nih. Apa nih? ya, jadi Tulisannya ada ini nggak? udah umum, udah Taiku sering. Kris, namanya Taiku Kris. Gitu. Enak ya. Udah sering terjadi begitu. Jadi Biar banyak nggak salah pedesan paham. gitu loh. Kadang kita ikut pedes teman-teman. Wah, enak nih Bang. Ayo buat nih. Lanjut aja nggak apa-apa. Kita nyuciin lah. Cari lah yang bisa nyuciin lah. Cari gini bro. Jangan ikutin kayak hostnya itu. Jangankan dia nyuci sendiri, dia bangun pula yang ngiler juga dia sendiri. Ya nggak apa-apa bro admin. Kita menjelaskan nanti biar teman-teman yang menilai. Tanpa harus kita. Ya paling begitu sih, memang kalau orang Kristen ini agak variatif cara menerjemahkannya. Jadi ya. Kadang saya bingung bro admin. Ada temen Kadang Arabiah, ada 5 nih. orang gitu. Ada 4-empatnya jawabnya itu kadang bertentangan. 4-empatnya bertentangan. Jadi 5 jawaban. 4 jawabannya 4. Mau tahu contoh? Menurut Bu admin deh saya tanya deh. Ini ayat ini nih lucu nih. Kemarin sih makanya saya nanya yang kemarin-kemarin aja, nggak semuanya lah. Kasihan. Nanti Bu admin tolong bantu. Ini maksudnya metaforanya apa? Nih, enggak yang susah-susah Bu admin. Bu admin pernah dengar kalau di Islam itu siapa sih orang yang beriman? Maka kalau bertanya di Islam, ya, menurut di Islam Al-Quran itu siapa sih orang yang beriman? Orang yang beriman itu bila disebutkan nama Allah bergetar hatinya. Dan apa namanya? Di dalam surat yang kita kenal, An-Anfal ayat 2 itu, Allah berfirman, maka ini kan saya selalu rajin membaca Bang Admin. Ya. Nah, intinya ketika saya rajin membaca, lalu saya mengkaji gitu loh. Mengkaji ciri-ciri orang yang beriman menurut Al-Quran itu siapa. Maka dijelaskan dalam kitab suci Al-Quran itu, orang-orang yang beriman itu kalau terjemahannya, kalau Bro Admin kan suka tuh dengan bahasa terjemahan ya, ketika dibacakan orang-orang yang beriman itu bila disebutkan nama Allah dia bergetar hatinya ya. Dan bila dia merasa apa? Innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Wa a'udzu billahi bismillah. Innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang beriman itu adalah siapa? Mereka yang jika disebut nama Allah gemetar hatinya, dan jika dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat keimanannya. Dia takut untuk melakukan dosa. Dan dia ketika ada panggilan-panggilan untuk mengerjakan perintah Tuhan, dia ngerjain. Bergetar hatinya, rasa rindu, itu iman tuh. Kalau menurut Quran. Kalau dia melakukan dosa, dia takut sama Tuhannya. Itu menurut Quran. Tapi saya kan selalu suka ada perbandingan lintas agama. Tapi kalau orang yang beriman, tolong kalau Bro Admin ada sambil nunggu jemuran, Matius 17:20-nya aja dulu deh. Nah, di situ dikatakan apa kalau Bro Admin tahu? Ya, di Matius 70-nya ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Karena kamu kurang percaya. Nah, sebab aku berkata kepadamu. Berarti yang sebab aku berkata kepadamu nih, sebab aku berkata siapa nih yang berkata menurut Bu Admin? Sebelum saya bacakan semuanya. Sebab aku berkata kepadamu. Berarti kepada yang percaya. Nah, percaya itu artinya iman kan? Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu yang punya keimanan, yang punya keyakinan walaupun sebesar biji sawi. Ini saya nanya sama 4 orang, beda-beda jawabannya. Yang satu bilang itu tentang metafornya, maksudnya itu Yesus. Kalau kita berdosa, kata yang satu, enggak, kita kalau sudah imannya kuat, kita bisa mindahin, dan terbukti pindah itu maksudnya adalah
pindah rumah kita dari sini ke sana, ikatan hijrah, mau hijrah, itu kata yang kedua. Yang ketiga, yang dimaksud daripada gunung itu adalah keimanan yang besar akan pindah kepada diri kita. Yang lucu yang keempat berbeda. Ini yang paling terakhir, yang paling lucu Bro Admin. Itu gunung maksudnya gunung kembar Ustadz, itu bisa pindah. Coba Bro Admin, apa nggak saya jadi emosi? Itu maksudnya gunung kembar, masa gitu sih Kristen kan? Ngadi-ngadi Bro Admin. Saya juga di Jakarta ada 200 juga udah jadi itu gunung kembar pindah ke rumah. Banyak ya. Bro Admin kan tahu itu. Saya di Jakarta Utara apalagi. Mau yang apa? Sekolah kah apa ya? 200.000 jadi gitu. Masa begitu cara nafsirinnya kan ngadi-ngadi, saya jadi bingung. Bahaya Bro Admin pokoknya teman-teman yang Kristen ini. Iya. Nah itu maksud saya yang saya tanya tadi sama abangku Bro Admin. Ukuran supaya para Kristen ini yang baca Bible ini supaya nggak keliru cara menerjemahkan. Apa ya maksudnya, landasan supaya nggak keliru tuh menerjemahkan yang benar tuh harus ngikut pendeta mana. Kadang pendeta satu sama pendeta yang satu lagi dia ke kanan, pendeta satu lagi dia ke kiri, pendeta satu lagi dia loncat ke depan, pendeta satu salto ke belakang. Ini kan jadi bingung ini terjemahannya. Yang penting enggak ini sih Bang, enggak Ya, menyentuh sesuatu yang fundamental sih, tentang kedatangan, kelahiran, penderitaan, penolakan, disalib, wafat dan bangkit. Selama nggak merubah tema-tema itu dalam hal menafsirkan ayat-ayat yang lain, memang banyak. Ada kok pendeta ini bukunya nih yang saya ini pendukung bukunya ini loh. Pendeta ini bahkan dia sendiri nggak yakin kalau Yesus itu disalib dan dia datanya di Bible itu ada di sini Bang Admin. Silahkan catat. Nah itu yang bukunya ini komplit. Menyentuh itu, kalau menyentuh itu baru. Lah ini menyentuh ini dia tetap Kristen, dia masih Kristen. Tapi dia yakin Tuhan ini tidak tersalib. Tidak mati, masa Tuhan mati? Gitu loh. Sesuai di Bible itu dijelaskan bahwa Tuhan tidak disalib. Nggak percaya datanya nih saya bacakan beberapa menit, catat aja. Tanya sama pendeta. Adulah. Kalau mengatakan berdasarkan Bible Yesus tidak disalib, yaitu terlihat seperti memaksakan begitu. Enggak, memang datanya di situ disebutkan tidak tersalibkan, Bro Admin. Kalau menurut Bible itu sedikit memaksakan Bang, karena di Bible kan banyak. Oke, siapkan tulis. Disalib. Siapkan. Ini bahkan kata Paulus sendiri. Paulus sendiri mengatakan bahwa Yesus tidak tersalibkan. Mau tahu datanya? Di Ibrani 5 nomor 7 itu nanti itu. Ditutupnya di Ibrani 5 nomor 7. Bahkan data-data lain yang mendukung, yang menyebabkan bahwa Yesus tidak tersalibkan itu ada. Bukan kata saya, kata bukunya di Bible ini loh. Pastor ini yang nulis ini loh. Ya, dari Roma sendiri yang ngomong. Kita baca pertama, kalau dia itu dengan cara logika, kalau memang Yesus itu tersalibkan, kenapa dia harus berdoa? Kalau dia memang Tuhan dan dia tahu bahwa dia akan tersalibkan, ngapain dia minta tolong berdoa untuk posisi terselamatkan dari sehari 3 kali loh bahkan, supaya selamat dari cawan kematian. Lalu nanti ada di Hosea 6 nomor 6, di mana di situ dikatakan apa? Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Bukan kata saya, kata Bible. Berarti yang suka sembelihan ini siapa? Kristen. Secara kata dia di Bible ini, Yesus itu suka dengan kasih setia, bukan korban sembelihan. Lalu di mana lagi? Matius 9 nomor 6 sampai 13. Itu dibaca tuh datanya. Apa di situ dikatakan? Ini pendeta yang ngasih tahu kita teman-teman. Bukan pendeta nih, malah pastor di atasnya malah nih yang itunya di Roma itu. Ya, itu dikatakan, tapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Dan kemudian Yesus berkata, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Itu Yesus tuh. Belas kasihan bukan persembahan. Yang suka persembahan siapa? Kristen.
Lah, lalu nanti di mana lagi datanya ada? Ketika dia itu harus berdoa 3 kali, ya Bapakku jadi jika engkau mau ambillah cawan ini daripadaku. Itu berdoa tuh selamat dari cawan kematian. Lalu teman-teman bayangkan Berarti di Yohanes 11. Nih ini nanti disimpulkan nih dari data-data yang ada. Yohanes 11 nomor 41 sampai 42-nya, Bapak, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Itu data di Bible loh. Berarti karena dia minta selamat dari cawan kematian, Yesus ini orang baik atau bukan? Orang soleh atau bukan? Maka nanti akan tersambung tuh. Ada Yakobus 5:16 dikatakan, doa yang benar bila dengan yakin dia didoakan, sangat besar kuasanya. Yesus itu benar apa orang tidak benar? Orang benar. Kalau dia orang benar Yesus, doanya dikabulkan. Ini di atas posisi yang orang Roma yang masih Kristen loh. Iya, Masa? berarti Bang Hanafi, Yesus tidak disalib itu kata Bang Hanafi atau kata Alkitab? Kitab yang ngomong, bukan saya. Ini data-datanya nih, tinggal catat aja. Ya gini, kalau Tinggal Bang bantah Hanafi sesuai bilang, data. sebenarnya- Jangan bantah pakai menurut saya. Enggak, Ini menurut saya mau Bible. tanya dulu. Iya. Kalau Bang Hanafi bilang Yesus tidak disalib itu kata Alkitab, kenapa cuma ambil satu ayat atau beberapa ayat saja yang mendukung argumennya Bang Hanafi, tapi mengabaikan ayat-ayat lain yang secara jelas menyatakan Yesus disalib? Ya, sekarang argumen membantah Kenapa? dari ayat-ayat ini. Katanya kata argumen, Alkitab, ya iya memang tapi kata hanya Alkitab. diambil-ambil sepotong-sepotong yang mendukung argumennya Bang Hanafi. Sementara ayat yang lain secara jelas mengatakan Yesus disalib tidak disebut. Padahal itu ada di dalam Alkitab yang sama. Itu namanya cherry picking, Bang. Oke, sekarang saya tanya, kalau antara ayat yang tadi saya udah jelaskan, yang satu ayat ke kanan, yang satu ayat lagi ke kiri, yang ayat lagi yang satu ke depan saltonya, yang ayat satunya salto ke belakang, itu artinya satu frekuensi atau frekuensinya udah bubar acak-acakan, Pak Admin? Harusnya konsisten. Semua ayat diambil. Lah, itu yang salah posisinya- itu pengertiannya. Satu Pengertiannya ayat ya. Jadi dikatakan Yesus tidak disalib itu bukan kata Bang Hanafi tapi kata Alkitab. Oke, Ya, kau baca sementara coba ayat Ibrani yang 7 nomor, ditujukan- kau baca dulu. Kau baca dulu Ya, ayatnya. sementara ayat Coba yang Ibrani 7 ditujukan- Ibrani 5 nomor 7 kau baca itu. Coba kau baca. Ya, dibaca sekalian Bang. Aku nggak hafal soalnya. Ya, susah juga sih teman-teman ya. Harus dibuka, saya harus dicari dulu. Nah, di situ kan karena Yesus Kristus tidak dianggap mati di atas salib berdasarkan ramalan yang tadi saya sebutkan, data-data yang ada, kan data-data yang ada kan sudah saya bangun kan di situ. Terus kita dibilang comot-comot ayat. Ya kalau ayat itu nggak dicomot, lu mau diapain? Ayat itu harus disandingkan, yang satu ayat lari ke kanan, satu ayat lari Begini, ke kiri, yang satu ayat lari ke depan, satu ayat Begini, lari ke belakang. Terus Ini sudah nemunya saya di ketemu. mana? Sudah saya ketemu nih, Ibrani 5:7, ia berdoa kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Karena kesalehannya ia telah didengarkan. Ini sudah saya baca. Berarti selamatkan nggak? Iya benar, dia diselamatkan dari maut, Nah. tapi tidak dihindarkan dari mati. Ya, jadi bentuk menyelamatkan dari maut itu adalah kebangkitan, bukan kabur. Gitu, Bang. Berarti dia diselamatkan dari maut itu berarti mati dulu gitu baru dibangkitkan. Nah, kebangkitan itu wujud dari keselamatannya itu. Kebangkitan Berarti itu. wujud keselamatan itu mati dulu baru dibangkitkan gitu. Iya kan di situ dia diselamatkan dari maut. Ya Bukan kalau diselamatkan dibebaskan dari maut, dia mati. maut dulu, dia metong dulu, atau dia posisi metong dulu baru dibangkitkan. Dia tetap mati terus bangkit. Loh, jangan Berarti- ketawa, Bang. Memang begitu, memang yang diceritakan Alkitab Saya itu nggak begitu. ketawa karena ini. Beradmin nggak sadar sama yang diomongin. Orang, nih gini bahasanya.
Ada orang nyebrang Bro Admin. Selamat dia nggak ketabrak. Itu dia ketabrak atau tidak tertabrak? Bro Admin. Selamat dari Dia nyebrang nih lagi jalan di nyebrang jalan nih. Ada mobil. Terus nggak lama, dia lari tuh. Selamat nggak kena tabrak. Dia ketabrak atau dia nggak kena tabrak? Dia selamat dari tabrakan. dia selamat dari tabrakan, iya betul. Kemungkinan Berarti nggak tabrakannya ketabrak, kan? nggak terjadi. Kemungkinan tabraknya nggak terjadi, betul. Iya berarti kan nggak kena kan? Nah, orang yang selamat dari maut berarti dia metong atau tidak metong? Mati. Bro Admin, saran saya, kalau dia itu pengen selamat dari maut, jangan namain Yesus, mendingan namain selamat. Jadi pada saat itu selamat nanti disalibkan, pasti namanya bukan Yesus, namanya selamat. Selamat kau disalib, nah pasti selamat juga karena namanya selamat, Bro Admin. Lah, itu Harusnya diselamatkan dari maut atau diselamatkan dari kematian? Nah, kalau selamat dari maut itu artinya apa? Itu. Ya, kalau artinya selamat dari maut itu apa? Selamat dari maut, kalau di Kristen ya kita mengatakan kebangkitan, itulah wujud dari keselamatan itu. Dia tetap menderita, dia tetap ditangkap, begitu, tetap disalib dan wafat. Ya cukup bukti teman-teman, enggak apa-apa, itu pandangan dari Bu Admin teman-teman. Jangan teman-teman ini, kita kan lagi belajar bareng-bareng ini. Nggak boleh lah gitu teman-teman di bawah. Saya kadang gitu Bro Admin, kadang kita mau Uniriva, ada Bang Iqbal, ada apa? Iya betul. Ardiansa, kadang dia DM, ya saat ini nanya. Terus Bu Admin tuh bersyukur loh ngobrol sama saya tuh. Ya saya kalau udah ngobrol sama tempat Ustaz Nabi, kadang ada Bang Handi. Apalagi kalau udah ngobrol tentang masalah logika, hancur lebur Bro Admin. Saya kemarin hari Sabtu Bro Admin. Hari Sabtu. Itu lucu lagi Bro Admin, temannya Bro Admin yang Kristen. Dia bilang Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Allah itu ya Yesus, Roh Kudus itu ya Yesus. Maka posisi Yesus itu masuk ke rahim Maria. Tuhan itu ada di rahim Maria. Oh ya, saya ikutin dia ya Bang. Dia ngomong terus tuh, saya malas gak enak kan gitu. Berarti Maria ini kan wanita perawan suci ya? Iya. Terus posisi dia itu yang nyebabin perawannya pecah itu Maria. Iya. Berarti Maria berdoa, engkau Tuhanku, kau anakku, kau juga suamiku. Iya. Habis itu Bro Admin ketawa semua di bawah. Diomelin sama Kristen yang lain. Karena dia bilang penafsirannya begitu. Nah itu loh maksud saya Bro Admin. Gimana cara kaidah-kaidah yang supaya selamat, apa ya, pikiran-pikiran yang miring daripada teman-teman menerjemahkan itu tuh gitu loh. Itu harus diselamatkan Bro Admin. Tap-tap layar teman-teman di bawah, tolong tap-tap layar. Jadi dia itu Tuhanku, dia juga anakku, dia juga suamiku. Iya, dia bilang ngadi-ngadi itu. Ada gitu loh. Nah, untuk nyelamatin yang namanya orang apa ya, disiplin ilmunya gimana gitu caranya, dengan kosakata terjemahan, penerjemahan, dan supaya enggak masing-masing apa ya, sesuai dengan penafsiran. Terus dia bilang ya ini kan saya ada Roh Kudusnya karena kamu nggak punya Roh Kudus gitu katanya Bro Admin. Giliran ditanya ukuran orang punya Roh Kudus dan tidak Roh Kudus itu apa sih, supaya tahu gitu loh kalau orang tuh punya Roh Kudus sama nggak punya Roh Kudus itu apa gitu loh. Itu sulit, itu sulit. Yang itu ukuran itu sulit jawabnya. Gimana tuh Bro Admin tuh? Karena selalu sulit, ngomongnya gitu Bro Admin. Kamu harus punya Roh Kudus dulu Hanafi. Iya, saya berusaha lah gimana caranya gitu loh. Untuk tahu bahwa dia punya Roh Kudus sama enggak gitu. Itu lagi saya pengen cari tahu tuh gitu. Keren juga teman-teman kalau punya Roh Kudus kita nafsirin itu jadi nggak keliru gitu loh. Teman-teman, Pandi, gua mau sholat asar Pandi. Lanjut ya. Silakan. Oke, Barangkali siap, ada siap. Kristen lagi, silakan kalau mau naik. Nggak apa-apa Bang Admin, kita ngobrol santai aja Bang. Udah tahu
kamu gitu loh. Tambah hancur Filipi itu. 1:8 kamu belum pernah baca kayak Makanya Bro aku nggak Admin. mau itu yang dibahas Mazmur bang. Hah? Makanya kan aku menolak tadi, jangan. Hah? Itu yang dibaca yang dibahas itu Mazmur. Aku bantu biar agak bagus gitu loh dalam hal bernarasi. Itu lawan apologet agak ngeri kalau apologet apa namanya Islam ini kalau nggak dibantu gitu loh, kasihan gitu. Enggak, itu ceritanya Ustadz Hanafi. Bro Admin ini sudah jalan di tali jembatan yang hanya tali aja satu biji. Terus ada lagi yang bakar di ujungnya. Jadi tambah hancur dia. Parah Bro Admin. Aduh, mudah-mudahan sehat selalu lah Bro Admin lah. Amin. Kita doakan yang baik-baik saudara Siap, kita. Bang. Hidayah itu kita tidak tahu.